Pernahkah kamu merasa bahwa diri kamu ini tidak cukup baik? Mungkin kamu pernah berpikir, kamu ada terlalu banyak kekurangan untuk disayangi atau dicintai. Atau kamu merasa bahwa nilai kamu tergantung pada penampilan kamu, prestasi kamu, atau bagaimana orang lain melihat kamu. Dan jika itu terdengar familiar, kamu tidak sendirian. Perasaan kurang yakin atau insecurities ini muncul dari berbagai hal dan ia boleh datang dari pengalaman masa kecil yang menyakitkan atau perbandingan dengan orang lain atau mungkin kesalahan dan kegagalan yang terus-menerus menghantui hati kita. Dan kita merasa malu, kita merasa shameful dan secara jujurnya kita tidak dapat mencari jawaban dari dunia ini. Tetapi pada masa yang sama, kita juga perlu ingat yang kita tidak boleh menyalahkannya sepenuhnya. Orang tua kita, kawan-kawan kita, dan bahkan masyarakat di sekitar kita, mereka semua terdiri dari orang-orang yang juga mempunyai beban mereka sendiri atau perasaan kurang yakin, insecurities mereka sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita boleh mengatasi perasaan kurang yakin ini, insecurities ini? Bolehkah kita merasa secure dan menemukan kedamaian sejati? Dan kebenarannya adalah kita tidak boleh dan tidak akan boleh menemukannya dengan mengikuti cara atau pelan dunia yang sudah rosak. Tapi kita mempunyai harapan, puji Tuhan. Dan harapan ini nyata dan dia tahan lama. Dan harapan ini ditemukan dengan beralih ke satu-satunya sumber kebenaran yang dapat kita percayai, yaitu firman Tuhan. Dan Alkitab ini sangat berkuasa dan ia menawarkan perspektif yang sangat berbeza. Dan perspektif ini membawa kita kepada kebebasan, penyembuhan dan keamanan yang sejati. Jadi, apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita di masa lalu, atau apa yang kita lakukan, apa orang lain pikir pasal kita, atau apa yang sudah kita capai. Tetapi nilai kita, dia berakar pada sesuatu yang tidak goyah, yaitu kebenaran yang kita adalah ciptaan Tuhan, dikasihi dengan sangat dalam dan tanpa syarat. Dalam Mazmur 139 ayat 14 mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh kerana kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Apakah kamu mendengar itu? Kamu dan saya tidak hanya diciptakan, tetapi kamu dan saya diciptakan dengan luar biasa sekali. Dan Tuhan sendiri merancang kamu dengan hati-hati. Dia mengetahui setiap detail tentang kamu dan dia bersukacita atas kamu sebagaimana adanya. Jadi sekarang, izinkan saya untuk mengongsikan sebuah kisah dari Alkitab yang menunjukkan hal ini dengan indah sekali. Kita coba bayangkan seorang wanita diseret ke jalan, hatinya berdebar, penuh ketakutan. Dan nama perempuan ini Maria. Apa terjadi? Dia tertangkap basah sedang berbuat dosa perzinahan. Dan orang ramai berkumpul di sekitarnya, meneriakkan tuduhan. Mereka memegang batu di tangan mereka dan mereka sudah sedia mengambil nyawanya untuk melontarkan batu itu. Dan bolehkah kamu membayangkan betapa berat perasaan malu yang dia sedang lalui ketika itu? Dan dia mendengar semua hinaan yang berkata, tidak berharga, najis, tidak boleh ditebus. Dan sekarang dia dikelilingi oleh para penuduhnya dan dia merasa benar-benar terdedah. Dia merasa expose, terkutuk dan tidak dicintai. Tapi kemudian orang ramai itu beralih ke Yesus dan mereka bertanya kepada dia, "Apa pendapatmu?" Dan pada ketika ini mereka coba untuk memerangkap dia. Dan Maria, wanita ini tidak berani mengangkat wajahnya pun. Dia sudah bersedia menghadapi yang paling buruk. Dan sini kita menjangkakan Yesus akan menghukum Maria. Tetapi sebaliknya apa yang Yesus buat? Yesus berlutut dan mulai menulis di tanah.
dan orang ramai menjadi sunyi. Dan kemudian Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dilihat dalam Yohanes 8 ayat 7. Dan satu persatu para penduduk itu pergi, dan batu mereka jatuh ke tanah. Dan akhirnya hanya Yesus dan Maria yang tinggal. Dan dia bertanya dengan lembut, "Hai perempuan, di manakah mereka? Di manakah pendudukmu? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Yohanes 8 ayat 10. Dan dengan gemetarnya Maria mengangkat wajahnya dan berbisik, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Yesus berkata dengan kata-kata yang mengubah segalanya. Dia mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat 11. Dan pada saat itu Maria mengalami kasih yang tidak mempermalukan tetapi memulihkan. Nilainya tidak terkait dengan masa lalunya atau kesalahannya, tetapi nilainya ditemukan dalam kasih penyembuhan Yesus Kristus. Dan sejak hari itu hidup Maria berubah secara total. Sahabat, kasih yang sama itu tersedia untuk kamu dan saya pada hari ini. Roma 5 ayat 8 mengingatkan kita, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus melihat kamu pada titik terendah dalam kehidupan kamu, sama seperti Dia melihat Maria, dan Dia tetap memilih untuk menyerahkan nyawanya bagi kamu dan saya. Begitulah harga kamu dan saya untuk Yesus Kristus. Dan kamu tidak perlu lagi memikul beban perasaan kurang yakin atau insecurities atau perasaan malu. Sebab Roma 8 ayat 1 memastikan kita, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan dunia mungkin menghukum kita dan berkata bahwa kita tidak cukup baik karena masa lalu kita, status kita, atau penampilan kita, tetapi syukur kepada Tuhan yang Yesus menghargai kita, dan kasih-Nya lah yang mendefinisikan siapa kita, dan kasih itu adalah yang paling penting. Di dalam Dia kita dapat menemukan kebebasan untuk melepaskan segala yang menghalang kita dan menjadikan Tuhan segalanya bagi kita. Maukah kamu hari ini memilih untuk melihat diri kamu sebagaimana Yesus melihat kamu? Bersediakah kamu menerima kasih-Nya yang boleh menyembuhkan? Dan maukah kamu melepaskan suara-suara yang mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik dan menerima kebenaran bahwa kamu diciptakan dengan dahsyat dan ajaib seperti yang dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 14. Dan Yesus tidak ada di sini untuk menghukum kamu. Dia ada di sini untuk mengangkat kamu dari kegelapan, menyembuhkan luka kamu, dan mengingatkan kamu bahwa kamu adalah anak-Nya yang terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, walaupun ketika kami merasa kami tidak layak. Dan terima kasih juga karena Engkau melihat kami sebagai anak-Mu yang begitu berharga dan menawarkan kebebasan untuk kami. Tuhan, tolong kami untuk mempercayai dan memahami kasih-Mu, dan untuk berjalan dengan keyakinan sebagai milik-Mu. Tuhan, ambillah perasaan kurang yakin kami, ambillah beban kami Tuhan, dan tolong kami untuk menemukan keyakinan kami di dalam-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Sahabat, jika kamu ingin didoakan, atau jika kamu ingin belajar lebih banyak tentang Tuhan yang penuh kasih ini, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui WhatsApp atau email yang tertera di sini dan di deskripsi di bawah ini. Kami akan sangat senang mendengar dari kamu. Semoga Tuhan memberkati.